Kamu pernah nggak ngeliat orang tenggelam? Hmm? Pernah dok, pernah. Pernah ya? Terus tahu nggak gimana cara menolongnya? Nggak tahu dok. Nah, langkah pertolongan pertama orang tenggelam itu merupakan basic knowledge atau pengetahuan dasar yang bisa dibilang kamu harus tahu nih. Karena yang namanya kecelakaan kan nggak bisa diprediksi ya. Apalagi amit-amit nih kalau sampai kejadian ini terjadi di keluarga kamu atau kerabat kamu. So, di video ini saya bakal jelasin langkah-langkah pertolongan pertama pada orang tenggelam. Stay tune dan tonton sampai habis. Halo, saya Dr. Abi dari Halo Dokter. Selain karena nggak bisa berenang atau hanyut oleh arus deras, tenggelam juga bisa terjadi karena beberapa hal lain nih, yaitu yang pertama contohnya mengalami serangan panik saat berada dalam air, kedua terjatuh atau terpleset ke dalam tempat penampungan air, lalu yang ketiga menderita penyakit yang bisa kambuh saat berendam atau berenang seperti serangan jantung atau epilepsi, dan yang keempat mengalami cedera saat melompat ke air seperti patah tulang leher. Nah, yang perlu kamu perhatikan nih, orang yang tenggelam kan umumnya nggak bisa berteriak minta tolong ya. Soalnya saluran pernapasan dan mulutnya juga kemasukan air. Jadi biasanya dia bakal melakukan semacam gerakan kayak mau meraih sesuatu gitu sebagai isyarat untuk minta tolong. Makanya kalau kamu sekiranya melihat tanda-tanda ini pada seseorang, segera lakukan pertolongan pertama sembari menunggu penanganan dari dokter ya. Gini caranya. Yang pertama, bantu korban untuk keluar dari air dan pindah ke daratan. Kalau kamu nggak bisa berenang, mintalah pertolongan kepada orang yang bisa berenang, terutama tim penjaga pantai atau kolam renang. Kalau memang nggak ada, bisa hubungi pusat bantuan gawat darurat. Kedua, kalau korban masih sadar, maka kamu bisa melemparkan benda yang bisa mengapung ke titik yang mampu dijangkau oleh korban, seperti jaket pelampung, bahan renang, atau misalkan tali. Tapi kalau korban udah nggak sadar, maka penyelamatan sebaiknya hanya dilakukan oleh tim penyelamat. Berikutnya yang ketiga, setelah korban berhasil dibawa ke darat, periksa denyut nadi di leher korban selama setidaknya 10 detik lah. Kalau misalkan denyut nadinya itu nggak teraba, maka kamu bisa melakukan teknik yang namanya resusitasi jantung paru atau RJP. Kalau kamu mampu. Kalau misalkan nggak bisa, maka carilah orang yang bisa melakukannya. Sebagai informasi, kurang lebih sih seperti ini ya caranya. Yang pertama, berikan tekanan atau namanya kompresi dada dengan cara meletakkan salah satu telapak tangan di bagian tengah dada korban dan tangan lainnya di atas tangan pertama. Lalu berikan tekanan di dada korban sebanyak 30 kali. Nah, yang penting adalah pastikan lengan dalam keadaan lurus saat melakukan kompresi dada. Next, buka jalur napas, yaitu dengan cara mendongakkan kepala korban dengan meletakkan tangan di dahinya, kemudian angkat dagu korban secara perlahan. Namun, harus hati-hati saat memegang leher korban, karena ada kemungkinan terjadinya cedera pada lehernya. Selanjutnya, kamu juga bisa beri bantuan napas atau napas buatan dengan cara menjepit hidung korban, lalu tempatkan mulut kamu ke mulutnya. Kemudian tiupkan udara secara perlahan ke dalam mulut korban sebanyak 2 embusan. Setelah itu lanjutkan kembali pemberian kompresi dada yang tadi, dan seterusnya sambil meminta orang lain untuk mencari bantuan medis terdekat atau ambulans. Nah, bagi kamu yang belum terlatih untuk melakukan metode ini, minimal kamu dapat melakukan langkah kompresi saja hingga tim penyelamat tiba. Keempat, dan penting kamu ingat adalah untuk berhati-hati dalam memosisikan kepala dan leher korban ketika hendak memberikan RJP. Tahan kepala dan leher korban pada posisi yang stabil dan jangan menggerakkan atau memiringkan leher kepala korban kalau belum yakin di lehernya itu apakah ada cedera atau tidak, karena bisa saja itu membuat cederanya bertambah parah. Yang kelima, jika korban tenggelam itu tenggelamnya di air dingin, maka segera keringkan dan ganti pakaiannya, serta berikan selimut hangat agar korban nggak mengalami hipotermia. Nah, kalau saat tiba di rumah sakit, korban mengalami pingsan atau mengalami henti napas, dokter biasanya akan memberikan pertolongan untuk menstabilkan kondisi korban. Baru deh, setelah korban sadar, dokter akan memberikan penanganan lebih lanjut lagi. Gimana? Udah mulai ada gambaran belum nih tentang langkah pertolongan pertama buat orang tenggelam? Kalau belum jelas, kamu juga bisa kok tanya-tanya lebih lanjut ke dokter yang ada di aplikasi Halo Dokter. Respons dokternya cepat, terus udah pasti jawabannya akurat juga. Nggak cuma soal topik ini aja, kamu juga bisa tanya tentang masalah kesehatan apapun. Soalnya di aplikasi ini dokternya lengkap, mulai dari dokter umum, dokter spesialis, sampai psikolog juga ada. Kalau kamu belum punya aplikasinya, habis nonton video ini, kamu bisa langsung download di Google Play ataupun App Store. Nah, sebagai informasi tambahan, saya mau ingetin kalau jaga diri itu penting untuk menghindari dari kecelakaan tenggelam. Jangan salah, meskipun bisa berenang, tapi tenggelam tetap beresiko terjadi, terutama kalau terjadi hal-hal yang seperti saya sebutkan di awal. Makanya kali ini saya mau kasih tahu cara melindungi diri dari kejadian tenggelam. Yang pertama, menghindari berkendara di jalan yang terjadi banjir. Kemudian yang kedua, tidak berlarian di tepi kolam renang, danau, ataupun sungai.
Yang ketiga, memberitahu dokter ketika hendak diresepkan obat-obatan dengan kandungan penenang, namun harus bekerja dan beraktivitas di lokasi yang tinggi resiko tenggelam. Dan yang keempat, mengenakan perangkat keselamatan seperti jaket pelampung saat berlayar atau melakukan aktivitas lain di air. Oke, itu tadi informasi seputar langkah pertolongan pertama tenggelam yang perlu kamu ketahui. Semoga bermanfaat ya. Kira-kira ada ide topik kesehatan lain lagi nggak nih yang menarik untuk dibahas di Halo Dokter? Langsung aja tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa buat share video ini sebanyak-banyaknya ke kerabat maupun keluarga supaya semuanya tahu nih basic first aid yang satu ini. Terima kasih buat yang udah menyaksikan video ini sampai selesai. Stay safe dan hidup sehat bersama Halo Dokter.